Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita memperhatikan liturgi untuk kita bisa baca berbahasa. Ibadah ulang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Bapak Penatua Adrian Salon dengan liturgi model 4. Minggu 23 November 2025 dengan tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat merayakan Minggu Kristus Raja yang merupakan puncak dan penutup tahun liturgi sebagai orang percaya. Kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, sehingga hanya kepada kehendaknya kita harus tunduk karena Dia adalah Raja. Maka Dialah yang berkuasa menentukan hidup kita. Karena itu perkenalkan jiwamu diarahkan bagi Tuhan dan Raja kita, sebab Dialah yang mengumpul kita untuk beribadah. Siapakah yang boleh naik di atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersikap dan melihat yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan yang tidak bersumpah palsu. Sama-sama, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan Dialah yang menyelamatkan. Tuhan yang kudus memanggil kita beribadah, biarlah segenap jemaat berkata, kudus, kudus. Untuk itu mari berdiri, beribadahlah dalam kehendak Tuhan, bersama kita memuliakan Tuhan.
Mari kita mulai. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca perkataan firman Tuhan yang melandasi tema ibadah kita yang diambil dari kitab Filipi 29 ayat 11 yang berbunyi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Immanuel,
Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami sering berusaha menutupi dosa-dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjauhi larangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah dan panggilan hidup baru. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan sebagai respon atas anugerah pengampunan Allah, mari kita membaca Efesus 5 ayat 2-5. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jemaat bersalam-salaman sambil mengucapkan hiduplah dalam kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari sambil berdiri kita bermazmur bagi Allah berdasarkan nyanyian Mazmur 47. Dengan sorak-sorai, satu
tua akan memanggil. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengabdi Tuhan di dalam doa kita. Berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini untuk mempelajari setiap firman-Mu, Bapa. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya, Bapa. Bantulah kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami, Tuhan. Bapa di surga, berikanlah hamba-Mu yang sebentar memberitakan firman-Mu bagi kami. Berikanlah dia hikmat, tuminnya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Berikan dia kekuatan untuk setiap apa yang diberikan kepada kami melalui permintaan firman-Mu, menjadi pelita hidupan kami setiap hari. Inilah doa dan harapan kami, Tuhan. Seluruh kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Saya jemput Bapak Ibu semua batin. Dengan berikut nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebenaran. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah Anak yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh dinafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorong Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Pujilah Tuhan bersama.
Shalom. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di perayaan minggu ketiga bulan lingkungan di bawah tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Bapak Mama, apa yang penting dalam hidup kita? Apa sih yang penting dalam hidup kita? Ada orang bilang makan dan minum. Makan dan minum itu penting dalam hidup kita. Rumah, ya, sandang, pangan, pakan ini penting dalam hidup kita. Ada orang rohani yang disebut dalam hati keselamatan, Bapak. Keselamatan ini penting. Pada saat kita punya segala sesuatu dan kita tidak punya keselamatan, maka semua yang kita punya itu jadi sia-sia. Pertanyaan saya, handphone ini penting tidak? Ini yang paling besar di masjid itu. Handphone ini penting ya, karena ini masih bahasanya Bapak Mama masih ada yang pegang handphone. Artinya bahwa handphone ini penting juga buat kita. Kenapa dia penting? Karena handphone ini memberikan kepada kita informasi. Ya. Handphone ini kasih ke kita informasi. Dia sebagai alat komunikasi. Siapa yang setiap pagi bangun pagi-pagi belum apa-apa sudah pegang handphone? Jangan angkat tangan, nanti saya yakin semua angkat tangan. Kita pagi-pagi bangun tidur saja kita sudah pegang handphone. Apa yang kita cari di situ? Informasi. Ya. Ini dari tadi malam centang abu-abu saja ini sudah centang biru keluar. Ya. Mama-mama cek Shopee, lacak susah dari mana yang pengiriman. Kita mau cari informasi. Nah inilah bahwa informasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Papa Mama, alat komunikasi sangat berpengaruh terhadap penyebaran informasi. Dulu waktu saya tahun 90-an waktu saya masih muda, masih bujangan. Kita di kampung ini pada saat kita ada orang meninggal, ada duka cita, ada yang berduka. Kita di kampung itu malam orang tua kumpul kita, anak-anak muda dan orang-orang yang sudah biasa bertugas. Kita dibagi tugas untuk menyampaikan kabar duka cita kepada keluarga. Saya rasa di Rote juga seperti itu. Waktu itu belum ada handphone, jadi kita ini semua secara manual kita lakukan. Kita kumpul malam, kita bagi tugas. Oh ini nanti 2 orang, kalau di Rote 2 orang nanti di Rote Tengah, 2 orang nanti di Pantai Barat, 2 orang nanti di Rote Timur, Rote Barat dan lain-lain. Keluarga yang ada di sana. Kita yang bertugas ini kita, kalau di kampung kita dulu ini jalan kaki kita untuk sampaikan. Kita tidak bisa langsung sampaikan informasi itu saat itu juga, Bapak. Ada jarak dan kita butuh waktu di situ untuk bisa tersampaikan informasi kita. Bapak Mama pada saat masa Petrus dulu, media informasi juga mungkin lebih parah dari itu. Lebih tidak mendukung penyebaran informasi. Kabar tentang karya Yesus Kristus itu disebarkan dari mulut ke mulut. Orang-orang yang menyampaikan itu, nabi-nabi dan rasul-rasul yang memberi diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka menyampaikan itu dari mulut ke mulut. Dan jemaat pun sampaikan informasi itu dari mulut ke mulut. Sehingga banyak orang yang di luar yang tidak melihat secara langsung karya keselamatan yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu. Kalau sekarang ini ada heboh sedikit, kita live, orang sudah bisa nonton secara langsung di tempat yang lain. Tapi dulu tidak seperti itu. Akhirnya apa Bapak Mama? Pada saat mereka tidak melihat secara langsung, maka ada pro dan kontra yang terjadi pada saat itu. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Orang yang percaya ini dia mendengar satu kesaksian besar yang disampaikan oleh rasul-rasul dan dia merasa ini satu hal yang luar biasa, maka dia menjadi percaya. Tetapi ada orang yang tidak percaya dan pada akhirnya dia berupaya untuk bangun opini publik. Ya, dia bangun opini publik ke arah yang menyesatkan. Ya, sebarkan tidak mungkin itu. Masa sih orang mati itu dia bisa bangkit kembali?
Masa sih itu terjadi? Itu tidak mungkin, itu satu hal yang mustahil. Sehingga Bapak Mama pada masa itu muncullah ajaran teologi yang berkembang berdasarkan hayalan. Ada ajaran teologi yang berkembang pada saat itu berdasarkan hayalan. Orang menganggap bahwa karya keselamatan Yesus itu hanya hayalan, itu hanya ilusi, itu hanya karang-karang cerita. Orang Rote bilang omong kosong, itu cerita omong kosong, tidak mungkin itu. Jadi inilah yang disebarkan kepada masyarakat atau jemaat Tuhan pada saat itu. Bapak Mama, mereka berpikir bahwa Allah ini sebagai roh yang baik tidak ada hubungan apa-apa dengan dunia ini. Ini dibuktikan dengan keadaan dunia saat itu yang penuh dengan penderitaan. Jadi mereka memahami bahwa kondisi dunia yang penuh dengan penderitaan itu tidak mungkin ada Allah di situ. Karena Allah, pada saat Allah ada, maka di situ ada kedamaian, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera, dan tidak ada kesusahan di situ. Ini satu opini yang mereka kembangkan, sehingga orang bisa terpengaruh bahwa memang betul ya, kalau seandainya ada Allah kan sebenarnya baik-baik saja. Kok kenapa kita hidupnya menderita begitu? Nah inilah yang mau disebarkan oleh orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Mereka juga menganggap bahwa Kristus diutus Allah dalam hayalan, dalam angan-angan saja. Sehingga Mama kalau kita lihat dalam ayat yang ke-21, Petrus berkata bahwa tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mama mereka menganggap bahwa cerita tentang orang buat nubuat bisa saja mungkin itu dia sampaikan terus kebetulan saja itu terjadi dan kita anggap itu sebagai satu kebenaran. Nah, ini yang mau mereka sampaikan. Mereka tidak meyakini bahwa nubuatan itu benar-benar disampaikan oleh orang-orang yang diurapi oleh Allah, yang orang-orang yang Roh Kudus bekerja dalam hatinya, sehingga dia menyampaikan hal-hal yang pada akhirnya akan terjadi, akan digenapi pada masa-masa yang mendatang. Mereka juga menganggap bahwa Kristus ini sebagai roh yang baik. Roh yang baik, roh yang baik itu ada di dalam manusia, dan mereka menganggap bahwa Kristus ini adalah roh yang baik yang masuk ke dalam tubuh manusia bernama Yesus. Wah, ini luar biasa sekali. Mereka sudah berkembang kemana-mana pemikiran. Jadi Kristus itu adalah sebagian kecil roh yang baik yang masuk ke dalam tubuh yang bernama Yesus. Inilah pemahaman mereka. Dan Kristus itu telah meninggalkan orang yang bernama Yesus itu sewaktu Yesus disalib. Wah, ini semakin sesat kemana-mana. Nah, inilah yang berkembang pada saat itu dan pada akhirnya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi rasul-rasul Tuhan pada saat itu. Mama ketika mengalami kondisi ini, Petrus melihat bahwa wah, ini sesuatu yang akan berbahaya. Ada kekhawatiran besar yang tumbuh di dalam hatinya dan dia merasa bahwa ini harus ada sesuatu yang harus dilakukan. Ini ada yang salah, harus ada yang diperbaiki. Maka apa yang dia lakukan Bapak Mama? Petrus merasa perlu untuk bersurat kepada jemaat guna meneguhkan bahwa Yesus bukan hanya raja dalam dongeng, tetapi raja dalam sejarah. Petrus dalam suratnya dengan penuh keyakinan dia bilang bahwa dia adalah saksi mata dari kebesaran Tuhan. Bapak Mama, inilah upaya yang dilakukan oleh Petrus. Kita bayangkan ketika kita ada teman kita yang akrab dekat sekali. Teman akrab kita yang dekat sekali, terus kita tahu tentang keberadaan dia. Kita tahu tentang apapun tentang dia karena saking akrabnya kita. Sobat. Potong orang Rote bilang besti, itu dia tapi besti. Potong saling tahu. Bapak Mama, pada saat orang lain mencela dia, apa tanggapan kita? Tanggapan kita sebagai teman, itu bagaimana? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin, saya kenal dia baik, saya tahu dia itu seperti apa. Orang Rote bilang, saya tahu berubah dirinya. Kita tahu
tahu dia mungkin dia bodoh. Tidak ada motivasi lain dalam dia punya hidup. Artinya kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran bahwa kita tahu benar bahwa kita sama-sama dengan dia dan kita tahu. Petrus tahu bahwa ini tidak mungkin. Yesus itu adalah anak Allah. Karena saya melihat secara langsung bagaimana karya Tuhan melalui dia, apa yang sudah dia lakukan, mujizat-mujizat yang sudah dia tunjukkan kepada umat manusia. Bagaimana manusia itu bangkit dari kematian. Bagaimana orang buta itu menjadi melihat. Bagaimana orang lumpuh bisa berjalan. Ini satu hal yang luar biasa dan tidak ada motivasi lain dalam kehidupan Yesus pada saat itu. Apakah Yesus mencari keuntungan? Bagaimana? Apakah dengan membuat mujizat itu ada hal yang ada persembahan berupa materi yang disampaikan oleh manusia pada saat itu kepada Yesus? Tidak. Tujuan Yesus hanya menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan jalan kebenaran dan hidup kepada umat manusia. Tujuannya cuma itu. Dia ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwa ini loh jalan yang terbaik. Harus lewat ini. Lakukan ini maka engkau akan sampai ke rumah Bapa. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus dan Petrus tahu itu. Sehingga dia berupaya sebagaimana mungkin untuk meyakinkan jemaat pada saat itu lewat surat-surat. Surat-surat itu disampaikan dan disebarkan ke segala penduduk. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Petrus bersaksi bahwa ia melihat kemuliaan Allah di gunung yang kudus. Ketika Yesus bersinar dalam kemuliaan ilahi dan suara dari langit itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini satu hal yang luar biasa. Siapa sih Yesus itu? Sampai Allah harus repot-repot kasih suara dari langit. Sampai Allah harus repot-repot kasih suara dari surga. Apakah dia orang biasa? Apakah dia dalam dongeng? Itu tidak seperti itu. Terus ini meyakinkan kepada jemaat Tuhan pada saat itu bahwa inilah yang benar. Saya melihat itu secara langsung dan bukan hanya saya. Banyak orang yang menyaksikan itu dan banyak orang yang menyampaikan kebenaran tentang itu. Bapak Mama, Yesus bukan mitos atau dongeng rohani, tapi Tuhan itu hidup, hadir dan nyata. Bapak Mama, ada kekhawatiran yang Petrus tidak lanjuti dengan upaya untuk meneguhkan iman jemaat lewat surat. Bapak Mama, saya punya cerita tentang kekhawatiran ini. Satu ketika waktu itu saya masih kuliah, ini saya masih kuliah kedua. Jadi itu sekitar tahun 90-an saya kuliah pada saat itu. Saya punya teman sohib yang benar-benar besti lah. Dia orang Sumba, dia punya nama Okto Bulano. Yang nama Okto di sini bapak minta maaf ya. Nama Okto Bulano, bapak Mama dan kita akrab sekali, kita dekat sekali. Hari Minggu kita sering ke gereja bersama. Bapak Mama, satu minggu kita ke gereja bersama. Saya biasa sama-sama dengan dia, saya duduk sama-sama dengan dia, ibadah seperti biasa. Masuk dalam persembahan syukur ya, persembahan syukur. Pada saat persembahan syukur, ya seperti biasa kita menyanyi sambil tanggul persembahan itu dijalankan. Tanggul persembahan dijalankan terus dia, kalau saya siap di satu baju, biasanya saya siap satu baju, saya angkat, dia masih rogo-rogo di saku normal. Dia rogo-rogo, saya tidak tahu dia rogo cari apa, tapi dia masih rogo-rogo, dia pilah-pilah, dia tarik satu lembar, dia lihat sedikit terus dia taruh di tanggul persembahan. Tiba-tiba Bapak Obi ini orang Bapak, minta maaf kalau ada yang Bapak nama Bapak Obi juga di sini. Ini hanya cerita Bapak Obi ini korek dia punya pinggang. Terus Bapak Obi kasih dia uang 100.000. Okto langsung terima ini uang dan dia taruh di tanggul persembahan. Sudah, dia lihat beta sepertinya dia mau ceritakan sesuatu. Beta juga, saya pada saat itu juga saya merasa, wah ini hal yang luar biasa yang mau ditunjukkan oleh Bapak Obi kepada kita. Ini hal hebat yang luar biasa. Sudah, ibadah itu berjalan sampai selesai dan kita pulang. Kita pulang jalan kaki. Kita gereja di Nazaret, gereja Nazaret Osaka Timur. Dan kita pulang jalan kaki, nyebrang ke Sulawesi pada saat itu. Bapak Mama, sepanjang jalan ini jadi pembahasan kita ya. Dia bilang, wah Bapak Obi ini luar biasa ternyata ya.
Kita ini beta lihat orang punya hidup itu biasa-biasa saja. Pak Obi juga biasa-biasa. Tapi Pak Obi ini punya persembahan ini bisa kasih 100.000. Beta juga, saya juga ambil ya. Dia bilang, Konco, dia panggil saya Konco masih ingat pesan ini firman Tuhan. Oh iya biasa, dia cuma masuk firman Tuhan ini saya tidak ada terpukul sedikit. Dia bilang, Konco masih ingat soal itu firman Tuhan tentang itu nenek-nenek yang kasih persembahan itu. Dia waktu taruh itu persembahan dia tutup. Tetapi itu orang-orang kaya, dia taruh begini, dia angkat tinggi supaya orang lain semua lihat bahwa dia kasih persembahan. Mungkin itu karena di potong dua tuh tahu. Yang nenek-nenek ini dia mungkin dia orang kaya, dia Pak Obi. Jadi potong punya pembahasan pada saat itu tentang Pak Obi saja Pak Mama. Singkat cerita potong sampai di kos Pak Mama, dia masuk ke kos, terus beta juga masih panas. Saya masih gerak pada saat itu dan saya masih nongkrong di depan kos itu ada orang bilang gadegu, kita masih nongkrong di situ, buka baju sedikit supaya agak dingin baru mau masuk ke kos. Bapak Obi juga jalan kaki ya pulang gereja sepanjang jalan. Saya juga karena masih merasa bangga dengan beliau, jadi saya Shalom Obi, Shalom, misal sini. Lu tenang siapa nama siapa tadi? Oh, tadi dia uang 100 jatuh, dia kasih kembali di dia tadi. Dia lama, aduh. Tapi dia bapak. Kalau begitu saya masuk dulu di dalam. Iya Bapak. Shalom Bapak ya. Bapak Mama kita masuk di dalam. Pintu tertutup Bapak Mama. Pada saat kita buka pintu, Obi di dalam keadaan pucat mata merah. Dan ini barang-barang semua sudah terbongkar semua, termasuk dengan kasur Bapak Mama. Bapak Mama saya tidak tega mau sampaikan ini. Saya tidak tega. Saya khawatir sekali dia suruh kita kembali ke gereja dan kita kembali uang. Saya sangat khawatir dan saya tahu bahwa dia khawatir tentang hidupnya Bapak Mama. Dia mau menangis, saya lihat dia punya air mata tadi sudah mau menangis. Saya masuk, saya dalam, saya tanya, kenapa? Dia bilang, Konco, karena saya punya uang 100 hilang, itu uang terakhir itu Konco. Saya tidak tega, saya mau bilang itu saya tidak tega. Ini kalau saya bilang ini kayaknya kita kembali di gereja. Ini kita kembali, kita minta kembali uang. Pak Mama saya bilang sudah, tenang. Sekarang ini kita ada uang 50.000 di sini. Ini kalau ketemu dua ini masih 2 minggu berakhir pulang. Kalau ketemu dua pelan-pelan dengan lawar tomat kayaknya bisa. Sampai akhir bulan kayaknya bisa ya. Akhirnya Bapak Mama dia lebih tenang. Dia lebih tenang dan sore itu kita beres-beres dan kita belanja, memang kita punya persiapan tomat, bawang dan lain-lain untuk persiapan makan kita selama 1 bulan. Bapak Mama keputusan itu kita ambil bahwa kita tenang dalam menghadapi persoalan ini Bapak Mama. Beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari kemudian, saya tidak ke kampus karena waktu itu tidak ada mata kuliah, sehingga dia saja yang ke kampus. Dia kakak semester, tapi karena kebetulan kita satu kos. Pada saat pulang dari kantor, dari pagar depan ini dia sudah teriak-teriak, Konco. Saya di dalam, saya bilang, ini suara bahagia sekali. Konco, mari dulu Konco. Saya lihat dia dari jendela, dia datang sepertinya luar biasa. Konco, mari dulu. Dia tarik saya di utama, dia bilang, Konco, saya nama keluar di beasiswa sudah Semarang 400.000. Ini Konco ambil 100. Ini dia kasih Konco 100. Dia bilang, habis itu sudah Konco ambil ini 100. Konco besok dicek, siapa tahu Konco nama. Tadi kita sudah cek untuk semester lain, tapi kalau kita punya kita penamaan. Ini Konco ambil 100. Bapak Mama, saya langsung berpikir cepat pada saat itu bahwa malam ini kita harus ayam goreng. Dan puji Tuhan Bapak Mama, ketika besok saya ke kampus, nama saya juga keluar Bapak Mama. Ini luar biasa sekali. Dan Super Semar pada saat itu beasiswa ini Bapak Mama dia bukan keluar hanya satu semester saja. Tapi sampai akhir semester, ini Super Semar ini nanti kita akan dapatkan itu sampai akhir semester Bapak Mama. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, saat kekhawatiran itu menguasai kita, ada keputusan yang harus kita buat dan ada tindakan yang harus kita ambil.
Dan jika Tuhan berkenan atas keputusan dan tindakan yang diambil itu, maka Roh Kudus akan menyertai dan memberkati. Surat Petrus ingin meyakinkan bahwa Yesus bukan hanya sekedar tokoh sejarah yang mati di salib, melainkan raja yang bangkit, berkuasa dan memerintah selamanya. Petrus bilang, jika kamu berbuat baik, jika kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatimu, maka engkau percaya. Bapak Mama, Petrus mau bilang kepada Bapak bahwa dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Saya coba membayangkan Bapak Mama, selain membayangkan ayam goreng yang tadi, saya coba membayangkan bahwa ada satu kegelapan besar di muka bumi ini. Dan ada satu lilin kecil, ada satu pelita kecil yang menyala di situ. Ya mungkin dia lilin sebesar itu, mungkin menyala di situ. Dan bagaimana saya melihat bahwa pada saat kita bayangkan itu, kita melihat bahwa walaupun pelita ini kecil, tetapi kegelapan ini tidak mampu untuk menguasai dia. Nah, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau mendekat kepada terang itu atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan untuk kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita mau mendekat kepada terang itu sampai kepada ketika kita semua sudah mendekat kepada terang itu, maka dengan secara otomatis terang itu akan menguasai dan fajar ini menyingsing. Kita melihat firman Tuhan menerangkan bahwa ketika lilin terang itu sudah menguasai kegelapan, maka fajar itu akan menyingsing. Mama bayangkan kalau seandainya kau sebagai orang-orang percaya, kau mau dekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada cahaya itu, dan kau menjadi terang, kau menjadi imbas, kau melepaskan semua hal-hal yang kegelapan kita lepaskan semua dan kita menjadi terang. Dan pada saat itu fajar menyingsing dan cahaya ini menguasai kita semua. Wah, itu luar biasa sekali. Artinya bahwa kegelapan ini tidak akan menguasai kita sampai kepada hari akhir kita. Apakah kita mau berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita untuk mengikuti kehendak Tuhan? Bapak Mama, pada saat saya membayangkan tentang kegelapan dan lilin, saya berpikir bahwa begini. Firman Tuhan mau ajarkan kepada kita agar maukah kita mau berubah, maukah kita meninggalkan hal-hal buruk yang jadi kebiasaan kita untuk satu hal yang baik, untuk terang itu. Maukah kita bikin catatan tentang apa sih yang menjadi hal buruk bagi kita itu? Kira-kira menurut Bapak Mama perlu tidak kita bikin catatan itu? Bikin catatan itu. Saya ini tidak mau marah-marah lagi. Ini mama-mama biasa. Bangun pagi sudah ngomongin sampai malam itu masih ngomongin gitu. Mulai hari ini saya tidak mau marah-marah lagi. Mulai dari apa? Oh, mulai dari ini. Saya harus mulai bersabar. Ya. Pada saat ada persoalan, anak-anak mulai ribut, anak-anak mulai bikin masalah, saya harus lebih sabar. Atau mungkin bapak-bapak ini mungkin saya mau berhenti minum keras. Ini catatan yang luar biasa. Saya mau berhenti minum keras. Mulai dari mana? Saya mungkin belajar untuk menolak orang untuk memberikan minuman keras. Saya belajar untuk bagaimana. Oh, tahun ini saya mulai mencoba, tahun ini saya tidak mau minum keras. Apakah ada perkembangan tidak dalam keseharian saya? Apakah dengan komitmen yang saya buat pada akhirnya saya bisa berubah dan saya bisa pegang komitmen saya itu sehingga perlahan-lahan cahaya itu mulai masuk menyinari hati saya. Saya masih berselisih dengan keluarga, saya masih berselisih dengan saudara. Bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Apakah saya harus biarkan ini sampai saya mati dan saya meninggalkan masalah untuk anak-anak saya, sampai anak dan cucu saya dengan masalah-masalah ini? Atau saya sebagai pribadi yang mengenal Tuhan, saya berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan ini. Bagaimana caranya? Kalau seandainya saya tidak bisa lakukan itu sendiri, maka mungkin saya butuh perantara. Saya butuh orang lain yang bisa membantu saya untuk
membawa saya kepada perubahan, membawa saya kepada hal yang baik, yang bisa menjadi media bagi saya untuk bagaimana perdamaian ini saya dapat. Nah, ini hal-hal yang bisa kita ubah dari diri kita. Kita bisa belajar untuk bagaimana deteksi apa yang kira-kira menjadi persoalan dalam keseharian kita, dan bagaimana kita sebagai orang percaya kita berusaha untuk berubah dari hari ke hari. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa saat lagi kita akan menutup bulan lingkungan hidup Gemit. Dan di bulan lingkungan ini, saat kita menyebut Yesus sebagai Raja yang Maha Mulia, kita juga harus bertanya, apakah alam semesta juga memuliakan Raja itu, atau justru alam semesta tidak baik-baik saja saat ini? Di saat kita meyakini bahwa Yesus adalah Raja atas langit dan bumi, maka sebagai orang Kristen kita harusnya peduli kepada ciptaannya. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan saja kepada bencana alam, tetapi dari diri kita sendiri kita tidak punya upaya untuk memperbaiki lingkungan ini. Memang beberapa waktu yang lalu, tanggal 17 minggu kemarin, kita sedikit dihebohkan dengan berita BMKG bahwa ada gempa. Ada ketakutan tidak dalam hati kita? Kita merasa takut, kita merasa was-was. Jangan sampai ini seperti tsunami itu lagi. Kita sebagai jemaat Tuhan kita merasa takut untuk itu. Tetapi apakah sebagai orang-orang percaya kita hanya sebatas takut saja? Atau kita pun berupaya untuk bagaimana melestarikan lingkungan dan kita sendiri berperan aktif dalam perkembangan pertumbuhan lingkungan untuk semakin baik ke depan. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ada tindakan nyata, untuk merawat lingkungan, untuk melindungi alam. Program pemerintah kalau dia bilang potong 1 tanam 3 itu harus kita lakukan. Potong 1 tanam 10 itu harus kita lakukan. Minimal potong 1 tanam 1 untuk lingkungan yang lebih baik, Bapak Mama. Kegiatan kalau kita lihat kegiatan kemarin yang diselenggarakan oleh gereja dan diselenggarakan oleh Bapak Pendeta yang melibatkan bapak-bapak, anak-anak pemuda dan anak-anak untuk pembersihan dari Sanggoen dari Pertamina sampai ke Raya 12 kemarin itu, ini satu hal yang baik, ini satu hal yang luar biasa yang patut untuk ditiru. Bapak Mama, hal ini jadi contoh baik untuk kita, dan jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Tetapi dari diri kita sendiri, bagaimana kita melihat ini sebagai satu contoh yang harus segera kita tiru. Kita jangan sampai hal-hal yang kita alami sendiri. Contoh, saya kasih contoh, bapak-bapak sering merokok saja. Kita merokok di dalam rumah, terus ada anak-anak dan ada istri di situ. Akhirnya apa? Sampah asap ini menyebar kemana-mana dan pada akhirnya dapat membawa dampak buruk kesehatan terhadap istri dan anak-anak kita. Puntung rokok kita buang sembarangan dan pada akhirnya ini akan merugikan lingkungan. Bapak Mama, hal-hal baik seperti yang sudah ditunjukkan oleh Bapak Pendeta kemarin dalam kegiatan itu adalah hal baik. Mari kita dukung ini, dan ke depan kita juga lebih antusias untuk berpartisipasi di dalamnya. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita cinta kepada lingkungan, kita sedang berjalan menuju terang itu. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah pelita yang tak pernah padam. Ketika hati itu suram, dia bersinar. Ketika iman kita lemah, dia menguatkan. Ketika kehidupan berjalan tanpa arah, dia mengarahkan. Maka hari ini bersama-sama mari dengan penuh keyakinan kita berseru bahwa Kristus adalah Raja yang Maha Mulia. Ia memerintah bukan dengan pedang, tapi dengan kasih, bukan dengan singgasana emas, tapi dengan hati yang suci, bukan untuk menindas, tapi untuk memulihkan seluruh ciptaan. Kiranya terang Sang Raja terus bersinar dalam hati kita, menerangi jalan kita, dan memimpin kita untuk hidup dalam kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.
Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Saya mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur dan para diaken akan memandu kita. Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena itu, marilah membawa persembahan syukur kepadanya, Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Sang Pemberi berkat. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami hendak memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kami mohon, berkatilah setiap persembahan syukur yang kami berikan, agar berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, hanyalah ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum persembahan dijalankan, kita menyanyikan Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Dengan hati sukacita bersyukur padanya, Tuhan
Bapak Mama, mari kita bersapa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kami bersyukur bersama 163 jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah hari ini. Terima kasih untuk tuntunan kasih-Mu. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami untuk memberi diri, waktu dan hati untuk pemeliharaan nama Tuhan. Bapa, jamah dan kuatkan hati kami agar kami tetap bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak menjadi khawatir untuk hari esok, karena kami percaya bahwa Bapa selalu ada menopang dan menuntun setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Bapa, jaga dan lindungi. Lindungi kami, keluarga, dari mara bahaya dan malapetaka. Bapa, berikan kesehatan dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera.
sebagai suami, sebagai bapa dan kepala keluarga. Bapa, berikan kami hikmat dan lancarkan setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga keluarga kami terpelihara dengan baik dan kami merasakan karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Bapa, mampukan kami untuk menjadi teladan yang baik dalam mendidik dan menuntun anak-anak terkasih yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak kami. Tuntun hati mereka Tuhan agar mereka menjadi pribadi yang bersyukur untuk setiap proses kehidupan ini. Dan tetap kuat mendukung suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga, selalu menjadi sumber sukacita dalam rumah tangga dan dengan bijaksana mendidik dan menuntun anak-anak takut akan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang Tuhan titipkan kepada kami. Bapa, sertai setiap tumbuh kembang mereka, pendidikan yang sementara mereka jalani, cita-cita mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, jamah dan kuatkan hati mereka agar mereka tetap bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Walaupun kami sebagai orang tua belum sempat, belum sempurna untuk menjadi teladan yang baik bagi mereka, bahkan dalam mendidik dan mengarahkan mereka. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang kami ambil sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada minggu ini bertemu dengan hari sukacita mereka, baik ulang tahun pernikahan maupun hari kelahiran mereka. Kami bersyukur bersama Opa Henry Tonak dan Oma Magdalena Tonak Desi untuk hari ulang tahun pernikahan yang ke-45. Bapak Lukas Bailau dan Mama Arince Bailau Tonak ulang tahun pernikahan yang ke-29. Opa Barnabas Bola dan Oma Justina Bola Kia yang bertemu dengan ulang tahun perkawinan yang ke-42. Bapak Yakob Otto dan Ibu Elizabeth Otto Luji yang ke-29. Bapak Joska Tonak dan Ibu Seni Tonak Suek yang ke-21. Bapak Seni Baluk dan Ibu Feni Baluk Silae ulang tahun pernikahan yang ke-8. Kami juga bersyukur bagi yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama anak Bertrand Darmadi, Bapak Robert Sesu, anak Jelin Lai yang hari ini berulang tahun, anak Novalia Tonak, anak Nayara Kia, saudari Martina Nah, dan Opa Henry Tonak. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini karena sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pace Muhyiddin, doa untuk para lansia yang pada saat ini menghadapi sakit, doa untuk Bapak maupun mama-mama yang pada saat ini juga yang tidak kami ketahui tetapi pada saat ini juga mengalami sakit penyakit. Bapak berkati serta Bapak kuatkan mereka. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan menyertai setiap proses pemulihan dan penyembuhan agar sukacita menjadi bagian di akhir pergumulan dari hamba-hamba. Kami juga berdoa bagi gereja Masehi di Timor dari tingkat sinode gemir, klasis hingga jemaat. Bapak berkati setiap pergumulan gemir, pertumbuhan, perkembangan dan perbaikan ke depan. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Gereja Efrata Luas dalam perkembangan. Bapak Pendeta bersama presbiter, termasuk di dalamnya kami yang bertugas hari ini sebagai pelayan liturgi, pemandu pujian, pemandu slide, pemain musik, hingga poster yang telah mempersiapkan ruang kebaktian bagi kami di hari ini. Bapak sertai dan Bapak berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Bapak beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai tingkat RT/RW, agar dalam pengambilan dan penerapan kebijakan tetap menjaga persatuan dan kesatuan menuju keadilan sejahtera. Bapak Surgawi, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan syukur kami yang kami persembahkan dari sebagian kecil berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak kuduskan dan layakkan persembahan ini agar berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami menyatukan harapan dan doa kami dalam satu suara, satu hati.
menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam waktu pemutusan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu akan kebenaran ini. Yesus Kristus adalah Raja kita. Dia patut mendapat tempat di hati kita, dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai oleh-Nya. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Pulanglah saudara-saudara dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saat teduh meditasi. Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 23 November tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Noas kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menyemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Adrian Salola yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga dalam keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 30 November tahun 2025 itu nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsha BPA SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Joni Terasi dan hari Jumat di rumah Saudara Simon Terasi. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Ibu Ita Patola dan hari Jumat di rumah Bapak Yancen Mau. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Iman Dami dan hari Jumat di rumah Bapak Oktolai. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Christian Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Nehemia Tona. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Fredrik Otto dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Pailau. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Bapak Charlie Moy dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Otto. Rayon Ifata, hari Selasa di rumah Bapak Sakarias Dasid dan hari Jumat di rumah Ibu Maria Klasik Sau. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Johannes Kia dan hari Jumat di rumah Bapak Robert Kia. Rayon Talita, hari Selasa di rumah Ibu Juliana Kia Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Henry Pandidai. Rayon Laharoi, hari Selasa di rumah Bapak Johan Pandidai dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana Kiap. Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Yunus Terasi dan hari Jumat di rumah Bapak Arnolus Otto. Untuk Rayon Kalvari nanti diatur oleh Majelis Rayon karena tidak ada laporan. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengajar Pak. Ibadah perempuan GP hari Senin, wilayah 1 di rumah Ibu Arcen Terasi Kunune, pemimpin pengatua Helena Bolatadiu. Saya ulangi, pemimpinnya Ibu Helena Bolatadiu. Wilayah 2 di rumah Ibu Martin C. Amalobesi, pemimpin penatua Loradoe. Wilayah 3 di rumah Ibu Wirno Bailau Pandi, pemimpin Diaken Susana Bailau Boy. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Ison Bailau, pemimpin penatua Jos Kartona. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Sankioto, pemimpin Diaken Melkioto. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Repartolasi, pemimpin pengajar Selvin C. Otto, MC anak Aldalai dan anak Miselona. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja
pemimpin penatua Yesus atau untuk warta lain-lain. Yang pertama, jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini 167 orang, diantaranya laki-laki 48 dan perempuan 119. Yang kedua, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam rangka untuk pembangunan kantor, gerai dan pergudangan koperasi desa Merah Putih Samboe dengan luas bangunan yang direncanakan 20 kali 30 meter persegi dan dibutuhkan 4 tukang lokal yang berdomisili di wilayah desa Samboe dengan sistem kerjaannya yaitu boroma. Maka disampaikan kepada jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai tukang atau buruh bangunan yang berminat dapat menghubungi pengurus koperasi desa Merah Putih Samboe paling lambat hari ini Minggu tanggal 23 November tahun 2025. Yang berikut ada surat masuk. Gereja Masih Injil Timur Majelis Kelas di Seluruh Balai, perayaan ibadah perayaan Natal. Salam kasih dalam Kristus, kiranya kami dapat menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan damai sejahtera, mencermati fenomena perencanaan pelayanan dan pelayanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat saat ini, terutama berkaitan dengan perayaan Minggu-Minggu Advent, persiapan perayaan Natal, dan persiapan perayaan Minggu-Minggu Epifania. Maka Majelis Kelas Seluruh Balai menyampaikan beberapa hal sekaligus sebagai himbauan kepada majelis jemaat sekelas Seluruh Balai sebagai berikut. Yang pertama, agar merayakan Minggu-Minggu Advent selama 4 minggu menyongsong Natal, merayakan Natal mulai tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari malam, dan merayakan Minggu-Minggu Epifania mulai dari tanggal 6 Januari dengan penuh sukacita dan sesuai ketetapan Sinode GMI tentang peraturan ibadah dan atribut yang berlaku. Yang kedua, sehubungan dengan poin 1 di atas, jika ada jemaat yang sudah menjadwalkan perayaan Natal sebelum tanggal 25 Desember, maka pelaksanaannya dalam suasana ibadah menyongsong Natal, yaitu setelah umum muda, tanpa prosesi bakar lilin Natal dan lagu Malam Kudus. Yang ketiga, berkenaan dengan poin 2 di atas, maka dengan ini ditegaskan kepada majelis jemaat sekelas Seluruh Balai agar tidak mengulangi hal yang sama pada tahun 2026. Dalam hal ini sudah merayakan Natal setelah masa Advent. Demikian himbauan kami. Atas tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Yang berikut yaitu informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 November tahun 2025. Yang pertama, persembahan penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 16 November 2025 Rp1.117.500, persembahan ibadah rumah tangga Rp822.500, penerimaan lelang Rp1.850.000, persembahan ibadah kategorial Rp470.500, penerimaan lain-lain Rp2.500.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 7 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp1.628.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini.
Atas perhatian jemaat Tuhan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan Tuhan Gembala dari Bapak Pendeta Masyarakat. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama, terima kasih Bapak Arti telah memimpin kita dalam ibadah. Ini merupakan hasil keputusan persidangan lingkup jemaat dan lingkup klasis bahwa kita harus meregenerasi pemimpin-pemimpin ibadah minggu non pendeta di jemaat masing-masing, karena ada program tetap lingkup klasis pertukaran pelayan non pendeta yang kali lalu kita sudah laksanakan juga. Yang berikut Bapak Mama, yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama sekalian, keluarga-keluarga yang telah mendukung kami dalam perayaan HUT Anak Gemit. Kita menerima tamu anak-anak sejumlah 468 kali lalu, hari Jumat yang lalu, dan cupcake yang disediakan oleh jemaat itu capai hampir 600 cupcake. Jadi cukup banyak, tetapi yang makan double juga cukup banyak, sehingga mama yang di belakang tidak dapat. Kemudian yang berikut Bapak Mama yang ketiga, setelah ini Bapak Mama saya mohon kesediaan teman-teman pemuda dan Bapak-Bapak majelis jemaat untuk kita kasih buka tenda yang ada. Agak sedikit panas tapi cepat kalau banyak orang yang kerja. Kita buka tenda 2 karena ini juga tenda pinjaman. Kita pasang sendiri dan kita buka sendiri. Seperti itu. Kemudian yang berikut Bapak Mama, saya dan keluarga izin pamit pulang ke rumah Bapak di Kupang karena harus cek up kesehatan. Janji temu dokternya di Siloam tanggal 24. Jadi kami baru berangkat hari ini. Nanti suatu saat nanti kami akan pulang dari rumah Bapak di Kupang ke hotel. Sampai jumpa hari Rabu Bapak Mama. Nanti kami akan kembali sekitar di hari Rabu. Saya kira itu saja. Di depan kita Bapak Mama ada berderet obat lambung mungkin yang pusing, jalan terlalu panas, bisa ada keripik harga 5.000 dan kacang hijau harga 10.000 per cup. Itu usaha dana timpel Natal dari teman-teman pemuda. Jadi jangan sengaja tutup mata sampai di depan. Kadang-kadang tiba-tiba kesulitan kenal orang lain. Biasa kalau ada pasar itu tiba-tiba semua ikut dari sebelah sini semua. Jadi ada sebelah kanan Bapak Mama, mohon kita mendukung teman-teman timpel Natal yang ada. Saya kira itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri perjumpaan kita hari ini, saya mengajak kita berdiri sambil bersalaman kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah.